Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik. Melihat dari intonasi suaranya, sepertinya masih dalam keadaan baik-baik saja. Hal-hal yang menjadikan pikiran kita baik, cemerlang adalah ketika liburan, kamu banyak berlibur. Liburan tidak harus kita pergi ke tempat yang jauh ya. Liburan bisa kita nikmati pesona-pesona alam yang ada di daerah kita. Maka hari ini kita akan bersama-sama melihat dan bersenang-senang untuk melihat tempat-tempat wisata kita. Nah, erat kaitannya dengan itu, kita juga akan belajar tentang teks deskripsi, gitu ya. Di situ ada gambar tol Kayangan. Tol Kayangan itu di sebelahnya Bu Irma. Kemudian naik sedikit sudah ada gerbang tol Kayangan. Jadi anak-anak semua kita akan belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi apa? Nanti kita akan belajar tentang teks deskripsi yang diramu dalam pelajaran kita. Jadi Pak Budi tidak akan menyebutkan teks deskripsi itu apa. Kita nanti akan menemukan sendiri teks deskripsi itu seperti apa. Nah, yang pertama, teks deskripsi yang akan kita pelajari adalah ini kompetensi inti, dibaca sendiri. Kemudian KD-nya kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi dengan objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dalam hal ini kita akan melihat tentang tempat-tempat wisata. Harapannya lebih menarik kalau tempat wisata. Nah, di daerah kita ada, di atas ada tol Kayangan, di bawahnya yang terkenal ada Grojogan Kapuan. Kemudian dekatnya Farel ada yang namanya Watu Nganten Ngentak, gitu. Yang baru dibuka Nanggure Delayu, di sana ada Gunung Bukuah yang luar biasa. Pak Putih belum masuk ke dalam, tetapi kalau lewat sering sekali. Maka nanti dari ngirit kita wisatanya tidak usah jauh-jauh ke Solo, bisa diganti di situ kan ngirit, gitu. Gus Gono dari rumah dipangan di tol Kayangan, mampir nang Grojogan Kapuan, terus tiba di Watu Nganten, kembali ke Bupa, ngirit, gitu. Kamu kalau tanggal 18 libur boleh kok sana, kalau bomu bapakmu gitu. Nah, itu kamu ngiritnya di mana gitu. Nah, sebelum kita bersama-sama mengawali kegiatan pembelajaran, Pak Putih sudah menuliskan skenario pembelajaran di sini. Skenario pembelajarannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6. Nanti kita akan bareng-bareng bersama-sama. Tetapi sebelumnya supaya suasana menjadi lebih segar, kemudian denyut jantung kita lebih berdinamika, akhirnya siang-siang tidak ngantuk, maka mari kita berdiri. Kita akan bernyanyi bareng-bareng. Silakan berdiri. Yuk. Senang belajar, tak pernah malas ataupun lengah.
mudah-mudahan tiap kita pelajaran kita bernyanyi itu menumbuhkan semangat untuk tidak ngantuk paling tidak. Setelah tidak ngantuk, kamu pasti akan lebih bisa menerima apa yang kita pelajari untuk pembelajaran kita pagi hari ini, siang hari ini. Ternyata kita belajar di siang hari, tetapi semangatnya semangat pagi. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bareng-bareng bagaimana kamu bisa memahami sebelum kita belajar tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Maka tugas kalian sebelum berkelompok itu kamu mencatat hal-hal penting ketika kamu melihat tayangan ini. Hal-hal penting contohnya misalnya pemandangannya indah sekali. Kemudian apa yang kamu lihat di sana? Oh, udaranya sepertinya sejuk. Kemudian hal-hal yang penting yang kamu tulis ya. Maka silakan disiapkan buku tulismu untuk menulis apa yang kamu lihat, apa yang kamu tangkap setelah kalian melihat tayangan video Tol Kayangan. Jadi Tol Kayangan ini kita akan melihat untuk pembukanya dulu. Gitu ya. Sudah siap semua? Siap. Ya, kita akan lihat tayangan yang pertama. Grojogan Kapuan. Tempat wisata baru di Jawa Tengah ini terletak di Dusun Kapuan, Desa Kapuan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Tempat wisata ini menyuguhkan tempat yang indah dan menyejukkan hati. Air Sungai Pabelan mengalir dengan jernihnya. Gemericik air juga menambah suasana menjadi sangat adem. Batu kali dan rumput ilalang yang tumbuh mengijau sungguh elok dipandang mata. Gunung Merapi tampak gagah di atas dam Kapuan. Warna pelangi muncul di antara titik-titik air yang jatuh dari grojogan, membuat suasana semakin indah. Apalagi ratusan batu-batuan dari ukuran yang kecil sampai dengan ukuran rumah menghiasi pesona grojogan Kapuan. Berdiri di atas batu dan menghirup udara yang masih segar, terasa meningkatkan imun. Apalagi langsung berendam di Sungai Pabelan, sungguh luar biasa segar, bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apalagi bersama teman-teman saling bercanda, bersiram air, berteriak-teriak. Aduh, serasa raga ini menjadi muda kembali. Itulah Grojogan Kapuan, tempat wisata di bawah Gunung Merapi, dan juga merupakan dam penahan banjir yang dibangun oleh pemerintah untuk menahan bahaya lahar dingin Merapi. Disulap menjadi tempat yang luar biasa indah dengan pesona Grojogan Dam. Air yang mengalir dari Sungai Pabelan ditambah view Gunung Merapi yang kokoh dengan pesona luncuran awan panas. Ya, satu tayangan sebelum kita masuk ke teks deskripsi itu apa? Maka silakan kalian sudah tulis apa yang menarik dari Grojogan Kapuan? Ya. Silakan nanti tentunya keaktifan kamu, keberanian kamu menjadi penilaian tersendiri untuk penilaian bahasa Indonesia ini. Tidak hanya nanti ada penilaian harian, tetapi bagaimana kamu berani untuk
unjuk gigimu. Kabeh untuk toh? Ya, unjuk gigi. Ini ya punya esok itu sikatan. Unjuk gigi mampu lah. Silakan tunjuk jari. Apa yang menarik dari yang sudah kamu lihat ini? Apa yang menarik dari apa yang sudah kamu lihat? Silakan tunjuk jari. Siapa yang berani? Apa yang kamu lihat? Yang menarik apa? Silakan, ayo tunjuk jari. Mila? Pemandangan yang indah, air sungai yang jernih dan udara yang sejuk. Pemandangan yang indah, air yang jernih dan udara yang sejuk. Karena tempatnya Mila dengan Kapuan itu tidak jauh-jauh amat ya. Di tempatnya Mila, Wonogiri, Tulan Sedilit, anjlok di sebelah dusun sudah sampai Pagulan juga, gitu. Nah itu urutannya. Makasih Mila, kita beri tepuk tangan untuk Mila. Ada lagi satu saja, siapa? Ajeng, silakan Ajeng. Ratusan batu-batu dari kecil dan besar yang sangat indah. Ulangi. Ratusan batu-batu dari kecil dan besar yang sangat indah menenangkan hati. Ratusan batu-batu besar yang sangat indah menenangkan hati. Ya toh? Dulu. Terima kasih Ajeng. Kita beri plus tepuk tangan. Dulu ketika Pak Budi kecil itu kan rumahnya di Probohanan. Sekarang rumahnya di Tumpang dengan Kabupaten. Di Probohanan kalau kecil SMP-nya juga di Santa Maria ini. Itu kalau siang belum mengenal yang namanya game handphone itu belum mengenal. Belum mengenal juga mainan-mainan PlayStation dan lain-lain. Mainannya apa? Mainannya di kali bilan itu boleh waktu gede dibembang. Menjadi apa? Kolam renang tingkat dunia. Jadi pulang sekolah langsung makan, geblas pergi. Ya sesuai usia kalian ini. Ini Pak Budi lebih baik hati ya. Pak Budi lebih apa ya? Ireng ya sepodo gitu ya. Ya mungkin lebih banyak pengalamannya karena keluar. Nah kamu kan banyak rebahan di rumah saja ya loh. Dolanan gini. Di Sungai Pabelan bermain batu, waduh, jeleng gitu ya. Makanya setelah siang-siang gini kok dingin, tetapi karena ada belirangnya kemudian kulitnya mengisi gitu ya. Terima kasih untuk ini. Jadi keindahan itu yang perlu kita ungkapkan. Keindahan itu yang biasa kita lakukan di permainan kita. Ojo main adus, wah seneng banget ini. Adus kayak alhamdulillah bening. Saya ini sudah banyak bego, makanya sudah agak-agak tercemar sedikit. Tetapi kalau dulu luar biasa begini. Itu maka ya karena Pak cowok ya, cewek yo adus barang-barang gitu. Yang cowok itu ya mandi, kemudian segar sekali luar biasa. Itu salah satu bentuk Kapuan. Nah, itu juga salah satu destinasi wisata di Kecamatan Sawangan. Maka dalam pembelajaran ini kita juga akan mengenalkan destinasi wisata di kecamatan sendiri, di daerah tempat kita sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke teks deskripsi. Teks deskripsi seperti apa? Pak Budi juga sudah membuat tayangan. Ya, seperti ini. Ya, materi pembelajaran silahkan kamu catat inti-intinya. Di samping itu nanti Pak Budi juga akan berikan modulnya. Tapi kamu akan melihat materi video pembelajaran teks deskripsi. Halo anak-anakku, selamat berjumpa bersama Pak Budi pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 dengan pokok bahasan utama ciri-ciri teks deskripsi. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan ini tadi kalian sudah bernyanyi gembira, membangunkan semangat untuk belajar. Kemudian kalian juga sudah melihat tayangan tentang Grojogan Kapuan untuk menyatukan konsep kita tentang teks deskripsi sekaligus supaya kalian tertarik dengan mata pelajaran kita. Kita belajar dengan gembira, dengan penuh syukur atas anugerah Tuhan.
Salah satunya adalah karunia Grojogan Kapuan yang barusan kalian lihat. Oke, tadi kalian bersama dengan kelompokmu juga sudah menuliskan poin-poin yang penting dari tayangan tersebut. Maka kita sekarang melanjutkan dengan pembelajaran teks deskripsi. Hari ini kita belajar tentang ciri-cirinya. Nah, anak-anak, teks deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Ingat, jelas dan terperinci. Sedangkan mendeskripsikan adalah memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Intinya bahwa arti teks deskripsi menurut KBBI adalah menguraikan teks secara jelas dan terperinci. Nah, sedang pada pelajaran kita adalah teks deskripsi, sebuah teks yang berbentuk paragraf yang di dalamnya berisi mengenai penjelasan dari sebuah objek, tempat, dan lain sebagainya yang sesuai dengan topik pembahasan dengan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, mudah dipahami oleh setiap orang. Nah, itu tadi. Kalian juga sudah melihat Grojogan Kapuan, betapa indah, dijelaskan secara jelas dan terperinci. Oke. Hari ini kita akan menuntaskan pembelajaran kita tentang teks deskripsi dengan subbahasan adalah ciri-ciri teks deskripsi. Untuk struktur dan jenis-jenisnya nanti pada pembelajaran yang akan datang. Nah, kita akan melihat ciri-ciri teks deskripsi ada 4 ciri. Yang pertama, ciri berisikan penjelasan atau penggambaran dari suatu objek. Contohnya, Grojogan Kapuan adalah destinasi baru di Kecamatan Sawangan. Tempat wisata ini menyuguhkan tempat yang indah dan menyejukkan hati. Air Sungai Pabelan mengalir dengan jernihnya. Gemericik air juga menambah suasana menjadi sangat adem. Batu kali dan rumput ilalang yang tumbuh menghijau sungguh elok dipandang mata. Dijelaskan atau digambarkan dari suatu objek. Objeknya apa? Grojogan Kapuan. Yang kedua, menggambarkan objek secara detail. Gunung Merapi tampak gagah di atas dam Kapuan. Warna pelangi muncul di antara titik-titik air yang jatuh dari grojogan, membuat suasana semakin indah. Apalagi ratusan batu-batuan dari yang ukuran kecil sampai dengan yang ukuran rumah menghiasi pesona Grojogan Kapuan. Dikisahkan secara detail, diceritakan secara detail, pasti orang yang membaca atau melihat ini kepingin melihat langsung. Nah, sedangkan ciri yang ketiga adalah saat pembaca sedang membaca teks deskripsi, maka pembaca seolah-olah akan merasakan, melihat, ataupun mengalami secara langsung apa yang dijelaskan pada teks itu. Contohnya, anak-anakku, berdiri di atas batu dan menghirup udara yang masih segar, terasa imun ini meningkat. Apalagi langsung berendang di Sungai Pabelan. Sungguh luar biasa segarnya. Bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apalagi bersama teman-teman saling bercanda, bersiram air, berteriak-teriak. Aduh, serasa raga ini menjadi muda kembali. Itu kalau Pak Budi. Kalau kalian serasa menjadi anak kecil lagi, anak TK lagi.
yang tidak malu mandi di situ. Sedangkan ciri yang keempat adalah teks deskripsi di dalamnya berisikan mengenai paragraf yang menjelaskan suatu objek yang berdasarkan pada bentuk, ukuran, warna, serta ciri-ciri fisik ataupun psikis objek tersebut dengan sangat jelas. Contohnya, itulah Grojogan Kapuan, tempat wisata di bawah Dusun Kapuan, Desa Kapuan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dam penahan banjir yang dibangun pemerintah untuk menahan bahaya lahar dingin Merapi ini disulap menjadi tempat yang indah dengan pesona Grojogan Dam. Air yang mengalir dari Sungai Pabelan ditambah view Gunung Merapi dan Merbabu yang kokoh dengan pesona luncuran awan panas. Nah, anak-anakku, itulah ciri-ciri dari teks deskripsi. Kamu bisa menghubungkan dengan tayangan yang kalian lihat. Bagaimana ciri-cirinya? Kamu diskusikan dalam kelompok. Nah, kemudian selanjutnya kalian akan Pak Budi beri tugas yang menarik. Tugas di mana ada tayangan sekaligus di dalamnya ada teks deskripsinya. Oke, seperti ini. Nah, anak-anakku, tugas ini adalah tugas yang menyenangkan. Tugas yang mudah-mudahan tidak membebani kalian. Tugas yang membuat kalian akan tertantang untuk sekedar membuat ataupun besok kamu akan menjadi YouTuber untuk meliput salah satu destinasi wisata di daerahmu. Nah, jadi setelah ini nanti Pak Budi akan tayangkan 2 video. Yang pertama adalah destinasi wisata yang sedang in di Magelang, yaitu Tol Kayangan yang menghubungkan dari Dusun Swanting di desa di sebuah desa di Banyuroto dan juga di Dusun Wonodadi di desa Wonolelo di bawah Gunung Merbabu sana. Kemudian yang kedua adalah profil Raden Ajeng Kartini. Jadi silakan nanti kamu kerjakan di LKPD yang akan Pak Budi berikan, bagaimana kamu bisa membedakan ciri-cirinya teks atau tayangan yang di dalamnya ada teks deskripsi tersebut dan dikerjakan dalam kelompok. Oke, nanti akan Pak Budi jelaskan lebih lanjut. Demikian anak-anakku, video pembelajaran. Lanjutkan. Jadi kita itu belajar tentang teks deskripsi, khususnya ciri-cirinya. Ada 4 ciri ya, ada 4 ciri. Akan lebih menarik ya kalau pembelajaran itu diramu dalam seperti Pak Budi buat ini ya. Ya toh? Iya. Kamu bisa tidak membuat seperti ini? Ini menggunakan Filmora, kemudian ditambah dengan OBS. Jadi kalau kamu bermain dengan IT, teknologi, itu paling tidak ya setidaknya bisalah bagaimana bisa mengedit foto, bagaimana memanfaatkan PPT. PPT itu apa? PowerPoint untuk pembelajaran. PowerPoint untuk pembelajaran ya salah satunya ini muncul kayak ono gambar Pak Budi nang kono kok pincili ya toh, yang lain di sana. Nah, itu adalah salah satu gambaran bagaimana kita bisa berkarya mencipta, membuat sesuatu yang produk yang bisa dinikmati bareng. Nah, cirinya ada 4: berisikan penjelasan atau gambaran dari suatu objek, menggambarkan objek secara detail. Saat pembaca sedang membaca teks di sini, maka pembaca seolah akan merasakan, melihat atau mengalami secara langsung apa yang sedang dijelaskan pada teks tersebut. Aku terus kepengen runung, mosok omahku ping Kapuan kok ngerti sih jenis Grojogan Kapuan. Padahal luar biasa sebenarnya kalau kita nikmati ya toh. Tumpang itu juga sama, Medun sana jalanan Talon kayak sudah bisa menikmati yang namanya Sungai Pabelan dan Kali Senowo itu ya, menjadi sebuah
tempuran itu antara Senowo dan Pabilan jadi satu. Elok sekali. Wes suwe Pak Budi Rono. Biar Pak Budi sok mancing. Terutama musim corona itu ya ngopo gak pun mancing di sana. Kami itu orang ngopo. Tapi paling tidak pancing bulan 6 sudah adem. Yang keempat, teks DD di dalamnya berisikan mengenai paragraf yang menjelaskan suatu objek yang berdasarkan pada bentuk, ukuran, warna, ciri fisiknya apa. Jadi nanti kamu akan membandingkan antara ciri-ciri teks deskripsi tempat wisata dan teks deskripsi biografi. Nah, itu ya. Setelah ini, maka kita lanjutkan sebentar tayangannya. Sekaligus di dalamnya ada teks deskripsinya. Oke. Ini. Nah, anak-anakku, tugas ini adalah tugas yang menyenangkan, tugas yang mudah-mudahan tidak membebani kalian, tugas yang membuat kalian akan tertantang untuk sekedar membuat ataupun besok kamu akan menjadi YouTuber untuk meliput salah satu destinasi wisata di daerah. Nah, jadi setelah ini nanti Pak Budi akan tayangkan 2 video. Yang pertama adalah destinasi wisata yang sedang in di Magelang, yaitu Tol Kayangan yang menghubungkan dari Dusun Swantik di desa di sebuah desa di Banyuloto dan juga di Dusun Monodadi di desa Mononelo di bawah Gunung Merbabu. Kemudian yang kedua adalah Profil Raden Ajeng Kartini. Jadi silakan nanti kamu kerjakan di LKPD yang akan kamu diberikan, bagaimana kamu bisa membedakan ciri-cirinya teks atau tayangan yang di dalamnya ada teks deskripsi tersebut dan dikerjakan dalam. Oke, nanti akan Pak jelaskan lebih lanjut. Demikian anak-anakku video pembelajaran tentang ciri-ciri teks deskripsi. Harapannya belajar kita akan semakin menarik, semakin indah, dan semakin semangat. Imun kita akan meningkat dan kalian saya yakin akan bisa untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih, salam sejahtera, salam sehat. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Dadah. Nah, saya silakan berkelompok. Sekarang silakan berkelompok. Silakan. Berkelompok yang tadi sudah ya. Berkelompok. Empat. Pastikan kamu juga bisa melihat tayangan ini meskipun berkelompok. Kita sudah membentuk kelompok. Satu kelompok Tol Kayangan, namanya kelompok Tol Kayangan. Kedua, kelompok Grojogan Kapuan. Yang ketiga, kelompok Watu Nganten. Yang keempat, kelompok Gunung Gupa. Jadi ada 4 destinasi wisata yang ada di Sawangan ini. Sebenarnya ada satu lagi yang biasa dikunjungi, Taman 2 Marian Gantang, itu juga sudah menjadi Taman 2 se-Indonesia, bukan lagi Kesupanan Semarang. Kita akan melihat tayangan pertama. Perhatikan nanti, pastikan kamu masih bisa melihat di sini. Kita melihat dulu di tayangan kita. Ada 2 buah tayangan dan Pak Budi sudah berikan LKPD. LKPD itu apa? LKPD itu sama dengan LKS. Kalau LKS lembaga kerja siswa, kalau LKPD lembaga kerja peserta didik. Di situ sudah ada ya. Setelah ini kita akan berkelompok untuk menguraikan atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah ada di sana pertanyaannya. Nah, yang satu adalah kita akan melihat Tol Kayangan. Yang belum melihat Tol Kayangan pasti akan semakin ingin tahu seperti apa Tol Kayangan sebenarnya. Yang belum pernah ke Tol Kayangan tunjuk jari. Ternyata banyak sekali, bakal cah gantang Rono. Kita akan melihat dan pastikan ini seperti real nyata ya.
Pak Budi sendiri yang ke sana hanya untuk menshooting, kemudian dibuat dalam sebuah tayangan yang kita akan lihat bareng. Oke, sudah siap semua? Sudah siap, kita akan lihat tol Kahyangan. Kamu tulis juga ciri-ciri yang menarik, silakan. Masuk ya, tol Kahyangan, masuk dari sana. Ya. Oke, kita akan lihat bersama. Jadi tol Kahyangan itu adalah jalan dusun yang menghubungkan dari Suante di desa Banyuroto menuju ke dusun Wonodadi, desa Wonolelo. Nah, dan jalurnya itu melalui lembah-lembah atau kaki gunung berbabu yang indah luar biasa. Di bawahnya ada sejarah bahasa ya. Itu adalah tol Kahyangan. Sekarang lebih indah karena sudah dibangun rest area yang luar biasa indahnya. Ya, ada castle, tahu castle? Castle itu tempat foto-foto. Kalau mau masuk itu bayar 13.000. Tetapi kalau Pak Budi tidak bayar karena sing jogo namanya Lydia. Dulu sekolah sini. Pak Budi gratis. Ya. Terima kasih. Kemudian kalau ke kastel itu masih bayar lagi 10.000 untuk foto-foto karena luar biasa dan dikatakan seperti instagramable gitu ya. Nah itu foto kemudian indahnya luar biasa. Oke, ada yang tertarik mau ke sana?
Di sana itu kalau kabut, ya nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau kabut sebagian itu seperti menghubungkan ke langit ya. Jadi jalannya itu kayak menuju ke langit, menuju ke kahyangan. Kahyangan itu adalah rumah para dewa dewi. Ya, dewa dewi itu di kahyangan. Maka kalau mau pergi ke kahyangan silakan ke tol. Itu kamu sudah mencatat, nanti di LKPD juga sudah ada pertanyaannya. Tayangan yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. Bukan Raden Ajeng temanmu itu, tapi Raden Ajeng Kartini. Kita akan lihat Raden Ajeng Kartini itu penggambaran teks deskripsinya seperti apa, kamu cermati ciri-cirinya seperti apa, kemudian kamu bandingkan antara tempat wisata dan biografi. Ya, kita akan menuju ke biografi Raden Ajeng Kartini. Dua pilihan bacaan. Ya, gitu ya. Kalian sudah menikmati dua tayangan ya. Harapannya kalian bisa lebih mengerti untuk pengerjaan LKPD itu. Silakan berkelompok. Sekarang waktunya untuk mengerjakan atau membandingkan dua tayangan, dua teks deskripsi. Kemudian nanti kamu presentasikan ke depan ya. Ya, kamu presentasikan ke depan. Ya, silakan berkelompok. Silakan berkelompok ditulis. Kemudian kalau dibacakan lagi, yuk dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit.
Kurang berapa? Banyak Pak. Kurang banyak sekolah. Ya, nggak apa-apa. Gimana? Itu nggak apa-apa. Boleh di sini. Ya. Nanti dibacakan saja. Sudah, perhatikan dulu sambil masih mengerjakan, kita akan melihat kelompoknya, kelompok Gunung Bupak. Gunung Bupak, kamu masih sampai nomor berapa ya belum? Kurang apa sih? Harus ada sama-sama. Yuk maju dulu aja nggak apa-apa, maju dulu. Nanti dibacakan, yuk maju dulu semua. Ya, kita akan presentasi pengerjaan yuk, cepat. Waktunya terbatas sekali. Kamu baca soal nomor berapa ya? Belum nggak usah di. Yuk salah satu yang keras. Yuk dibaca. Di shooting loh. Apa yang dibicarakan penulis pada masing-masing teks tersebut? Teks pertama membicarakan tentang keindahan wisata atau pemayangan. Teks kedua membicarakan tentang sosok pahlawan wanita. Bandingkan kedua teks dari segi teks pertama berbahasa tentang pemayangan dan teks kedua bertopik tentang era tersebut. Rincian isi teks pertama keindahan alam di Kayangan mempunyai situasi gunung yang indah saat matahari terbit. Teks kedua sejarah dan Aceh Batu pahlawan yang memperjuangkan kederajatan wanita. Topik yang didiskusikan teks pertama pemandangan yang indah dan sejuk. Teks kedua Geografi ya. Ya, tentu kita beri plus tepuk tangan ya. Selanjutnya silakan kelompok Watu Nganten. Adanya nggak apa-apa yuk. Nanti bacanya gantian ya. Bacanya gantian. Gak apa-apa, nutup ini gak apa-apa. Yuk, yang keras. Soalnya gak apa-apa. Apa yang dibicarakan penulis pada masing-masing teks tersebut? membicarakan tentang masing-masing kelebihan dari kedua teks tersebut atau objek kedua teks tersebut. 2. Apa saja kelebihan yang disampaikan penulis pada teks 1 dan teks 2? Kelebihan pada teks pertama adalah membahas tentang keindahan alam di sekitar Kayangan yang tersaji indah dan pesona. Kelebihan pada teks kedua adalah menceritakan tentang sosok pahlawan wanita bernama Raden Ajeng yang berani melawan penjajah Belanda di Jakarta. 3. Apa tujuan penulis
menampilkan teks-teks tersebut. Untuk menjelaskan ilmu pengetahuan penggayangan dan yang tinggi. 4. Bagaimana penulis menggambarkan keindahan kayangan pada teks 1? Dengan menjelaskan bagian-bagian permainan secara detail agar pembaca dapat merasakan dan seolah-olah peristiwa itu berhasil terjadi. 5. Bagaimana penulis menggambarkan kelebihan objek pada teks 2? Menggambarkan tentang perjuangan pendidikan tinggi untuk membangun sekolah bagi para wanita. Bandingkan kedua teks berikut dari Ya, tidak apa kita beri plus tangan ya. Selanjutnya kelompok grojogan kakuan ya, panjang. Ingat di syuting jadi kamu yang serius ya. Yuk, mulai. Apa yang dibicarakan menulis pada masing-masing teks tersebut? Teks 1 membicarakan tentang keindahan alam atau kayangan. teks 2 menceritakan tentang era Kartini. Nomor 2, apa saja kelebihan yang disampaikan penulis pada teks 1 dan teks 2? Teks 1 yaitu pemandangan alam yang indah, gunung Merapi dan Merapi yang terlihat dari dan awan yang jatuh dia saat panas hari juga pemandangan sore yang terlihat dari yang membuat udara sejuk dan lebih menarik dilihat. Kelebihan pada teks 2 yaitu tentang era Kartini yang melindungi martabat atau derajat wanita, juga membangun sekolah bagi wanita. Apa tujuan penulis menampilkan teks tersebut? Agar seorang yang membaca dapat merasakan atau seolah-olah melihat merasakan kisah tersebut. Ya, bagus. Beri dulu tepuk tangan. Terakhir, silakan kelompok kayangan. Nomor 1, apa yang dibicarakan penulis pada masing-masing teks tersebut? Teks 1 menceritakan tentang kayangan. Teks 2 menceritakan tentang Raden Ajeng Kartini. Nomor 2, apa saja kelebihan yang disampaikan penulis pada teks 1 dan teks 2? Ya, yang sudah yang baca yang sudah. Apa tujuan penulis menampilkan teks-teks tersebut? Menceritakan dengan detail dan pembaca seolah-olah bisa merasakannya. Nomor 4, bagaimana penulis menggambarkan keindahan atau kayangan pada teks 1? Menceritakan dengan detail. Ya, asik. Masih nomor 5. Bagaimana penulis menggambarkan kelebihan objek pada teks 2? Nomor 5 berulang. Ya, sudah nggak apa-apa kita beri plus tepuk tangan. Ya. Sudah perhatikan, sekarang tolong perhatikan dulu, tolong perhatikan. Kita ada di sini semua, ada berdebat semua. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa menceritakan secara detail apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan di sekitar kita. Kebetulan kita mengambil destinasi wisata di Kecamatan Sawangan, di daerah kita sendiri. Maka harapannya kalian tadi bisa merasakan dan juga bagaimana kamu bisa mempromosikan bercerita secara detail dalam sebuah
materi yaitu teks deskripsi, kan begitu. Nah, dari apa yang sudah kita lihat, kita dengar, kita pelajari, dan kita nikmati tayangan-tayangan tadi, maka tentunya kan ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Perenungan apa yang akan kita rasakan setelah kalian semua menikmati destinasi wisata itu? Ada yang tertarik, saya tak belum ke sana dan lain-lain. Maka kita akan melihat perenungan apa yang akan kita lihat setelah kita mempelajari struktur teks deskripsi. Tentu kita dapat simpulkan pelajaran pada siang hari ini, bahwa dengan mempelajari materi ini tersebut kita dapat apa? Kira-kira ada yang merasakan kita dapat apa? Dapat sesuatu apa? Silakan tunjuk jari. Sesuatu apa yang setelah kamu lihat tayangan itu? Ayo. Kira-kira apa yang bisa kamu lihat, kamu tangkap? Sesuatu apa? Betulkah apa yang kamu lihat? Ya. Siapa yang tidak bersyukur atas anugerah Tuhan, atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita? Ayo, siapa di sini yang tidak bersyukur? Jadi selain kita menikmati keindahan itu, intinya bahwa kita apa? Kita 3, 2, 1. Nah, jadi apa yang bisa kita tangkap hari ini adalah 1, bersyukur pada Tuhan bahwa kita dianugerahi anugerah yang luar biasa. Bersyukur pada Tuhan bahwa kita menjadi warga Magelang yang cinta lingkungan. Setelah kamu lihat ini kan tentunya kamu tidak akan rela ketika ada tetanggamu buang sampah sembarangan. Biur nang kali. Kalau buang sampah di sungai itu menjadi apa? Banjir, tercemar, apalagi? Nah, itu. Maka semoga pelajaran hari ini 1, bermanfaat untuk pengetahuanmu melihat teks deskripsi. Yang kedua, mudah-mudahan kamu juga mempunyai kesadaran menjadi warga Magelang yang cinta tanah air. Dan yang terakhir adalah kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita diberi nikmat yang luar biasa. Yang satu lagi adalah kita bangga berbahasa Indonesia. Kita boleh terus tepuk tangan untuk kita. Maka pelajaran hari ini selesai. 2 kali 40 menit kita belajar tentang teks deskripsi dengan penuh semangat, dengan penuh rasa sukacita, dan juga ada sesuatu yang kita dapatkan. Kita akan menunggu bel, tinggal 1 menit lagi. Betul? Ya. Oke. Dikumpulkan ya.